Selamat bertemu kembali lagi di tempat ini. Salam sejahtera buat bagi kita semua. Salam. Puji Tuhan. Karena Tuhan itu sangat baik. Buat saudara-saudari yang di luar ataupun di rumah dan di mana saja, marilah kita bersama-sama mengikuti kebaktian pada saat ini dalam gereja Good Samaritan di dalam online, baik di Facebook maupun di YouTube. Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus, mari kita bangkit berdiri untuk teruskan dalam ibadah kita. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bersama-sama, Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan iman Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji sebab kemuliaan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia. Kasihanilah kami, Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Terimalah doa kami, Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dan juga yang berada di online. Mari kita memuji Tuhan. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Tuhan tak kekuatan dan mampu
saudara dan saudari, Tuhan tidak pernah janji langit itu sentiasa cerah untuk kita. Satu yang kita tahu, penyertaan Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Hari ini mari kita naikkan penyembahan kita dari hati kita. Nyatakan kepada Tuhan bahwa adakah kita ini benar-benar mengasihi Dia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu,
Yesus. Haleluya ya Tuhan. Inilah yang kami pegang, penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Inilah janji-Mu yang menguatkan. Engkau menyertai kami, Engkau mengasihi kami. Oh Yesus, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan. Sikiara baba baba baba, hikiara sandara baba baba, hikiara baba baba. Oh, Kau yang memampukan kami Tuhan, Kau yang memampukan kami tetap setia. Hanya oleh perkenanan-Mu, hanya oleh kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau penghibur dan penolong kami yang dijanjikan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kau sahabat sejati kami, Kau yang selalu berjalan bersama kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala-galanya Tuhan. Terima kasih karena Engkau sangat baik bagi kami. Tidak ada kata-kata lain yang dapat kami ucapkan Tuhan selain berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Inilah yang ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu yang nyata di dalam hidup kami. Pertolongan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Semua ini Tuhan, pujian, penyembahan kami Tuhan. Hati kami, jiwa kami serahkan kepada Engkau. Biarlah menjadi korban yang berbau harum di hadapan Engkau. Dan biarlah kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sedang mengucap syukur dan berdoa semuanya. Dan anak-anak Tuhan yang percaya mengatakan, amin. Doa hari ini bersama-sama. Bapa yang kekal, anak-Mu Yesus Kristus telah naik ke takhta surga supaya memerintah atas segala sesuatu sebagai Tuhan. Peliharalah gereja dalam kesatuan roh dan hikmatan damai sejahteranya. Dan takluklah seluruh ciptaan untuk menyembah di hadapan kakinya. Yang hidup dalam memerintah dengan Engkau dan Roh Kudus, satu Allah sekarang dan selama-lamanya. Amin. Silakan duduk untuk pembacaan pertama. Pembacaan pertama diambil dari Yeremia pasal 35 ayat 1 hingga 19. Yeremia pasal 35 ayat 1 hingga 19. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia di zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, bunyinya, pergilah kepada kaum orang Rekhab, bicaralah dengan mereka dan bawalah mereka ke rumah Tuhan, ke dalam salah satu kamar. Kemudian berilah mereka minum anggur. Maka aku menjemput Yasanya bin Yeremia bin Habasinya beserta saudara-saudaranya dan semua anaknya. Pendeknya segenap kaum orang Rekhab
aku membawa mereka ke rumah Tuhan, ke dalam kamar anak-anak Hanan bin Yigdalia, abdi Allah. Itulah kamar yang di sebelah kamar para pembesar. Di atas kamar Maseya bin Salum, penjaga pintu. Di depan anggota kaum orang Rekhab itu aku meletakkan piala-piala penuh anggur dan cawan-cawan. Lalu aku berkata kepada mereka, silakan minum anggur. Tetapi mereka menjawab, kami tidak minum anggur, sebab Yonadab bin Rekhab, bapa leluhur kami, telah memberi perintah kepada kami. Katanya, janganlah kamu atau anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya. Janganlah kamu mendirikan rumah, janganlah kamu menabur benih, janganlah kamu membuat atau mempunyai kebun anggur, melainkan haruslah kamu diam di kemah-kemah selama hidupmu, supaya lama kamu hidup di tanah di mana kamu tinggal sebagai orang asing. Kami mentaati suara Yonadab bin Rekhab, bapa leluhur kami, dalam segala apa yang diperintahkannya kepada kami, agar kami tidak minum anggur selama hidup kami, yakni kami sendiri, istri kami, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami, agar kami tidak mendirikan rumah-rumah untuk kami diami, tidak mempunyai kebun anggur atau ladang serta benih, melainkan kami diam di kemah-kemah dan taat melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Yonadab, bapa leluhur kami. Tetapi ketika Nebukadnezar, Raja Babel, bergerak maju melawan negeri ini, maka kami berkata, marilah kita mengungsi ke Yerusalem, karena tentara orang Kasdim dan tentara orang Aram itu. Demikianlah kami diam di Yerusalem. Pada waktu itu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Pergilah dan katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, tidakkah kamu mau menerima pengajaran, yaitu mendengarkan perkataan-perkataanku? Memang perintah Yonadab bin Rekhab itu masih ditepati. Ia telah memerintahkan kepada keturunannya supaya mereka jangan minum anggur, dan sampai sekarang ini mereka tidak meminumnya, sebab mereka mendengarkan perintah bapa leluhur mereka. Aku sendiri telah berbicara kepada kamu terus menerus, tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Aku telah mengutus kepadamu segala hambaku, yakni para nabi, terus menerus mengatakan, kembalilah kamu masing-masing dari tingkah lakumu yang jahat itu. Perbaikilah perbuatanmu, janganlah mengikuti Allah lain untuk beribadah kepada mereka. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Tetapi kamu tidak mau memperhatikannya, dan kamu tidak mau mendengarkan aku. Sungguh keturunan Yonadab bin Rekhab menepati perintah yang diberikan bapa leluhurnya kepada mereka. Tetapi bangsa itu tidak mau mendengarkan aku. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku mendatangkan kepada Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem segala malapetaka yang kuancamkan atas mereka, karena aku telah berbicara kepada mereka. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, dan aku telah berseru kepada mereka, tetapi mereka tidak mau menjawab. Tetapi berkatalah Yeremia kepada kaum orang Rekhab, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, oleh karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab, bapa leluhurmu, telah berpegang pada segala perintahnya dan telah melakukan tepat seperti yang diperintahkannya kepadamu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, keturunan Yonadab bin Rekhab tak akan terputus melayani aku sepanjang masa. Inilah firman Tuhan.
Sidang jemaat dipersilakan berdiri untuk pembacaan Injil. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 14 ayat 15 hingga 21. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 15 hingga 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadaku seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab Dia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Inilah Injil Kristus. Terpujilah Yesus. Bapa kami di surga, kami sekali lagi memohon Roh Kudus-Mu untuk memberi pemahaman kepada kami. Khususnya kami terus melihat dari buku Yeremia. Biarlah waktu ini kami dapat mendengar, melihat, menerima dan juga tahu caranya. Sebab adanya iman dan juga Roh Kudus yang akan membuat kami untuk mempraktikkan semua firman yang kami akan dengar. Serahkan semua ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saya percaya kalau kita mau ikut arahan itu adalah sesuatu yang agak susah ya, terutama untuk anak-anak. Saya rasa jadi ibu bapa kamu pun kadang-kadang kecewa juga kan. Kau cuba fikir, mau berapa kali kau suruh dia baru dia fikir, dia dengar tu. Okay? Tadi saya kongsikan, saya bilang mungkin mau 10 kali tu. Kau cakap 10 kali baru dia dengar. 10 kali lagi baru dia faham. 10 kali lagi baru dia fikir mau buat ke tidak. Kecewa betul. Waktu kau sudah bosan kan, kau cakap macam kau hantar anak ke rumah, ke sekolah begitu kan. Kau keluar rumah, kau bilang, nanti kau pergi sekolah kau mau buat ini ya, ingat ya, sudah bukan kali pertama tu, berapa kali sudah kau suruh kasih tahu dia, tapi masih kau ingatkan dia. Sebab dia belum faham lagi. Nanti di kereta kau cakap lagi. Sampai di sekolah sebelum turun dia cakap lagi. Lepas dia turun kau buka tingkap, dia bilang, ingatlah nanti waktu rehat kau beri makan ya. Nanti semua rakan-rakannya tahu, dia pun bilang, kau ni, kau punya mamak ni memang apa? Long winter. Apa tu petere-tere? Ya kak, bahasa Indonesia. Jadi bukannya ibu bapa mau buat begitu, sebab anak pun faham. Saya rasa generasi sekarang begitu, bukan sejak anak-anak tu, dewasa pun sama juga. Cakap masih tak faham. Macam sekarang SOP ni kan, yang paling asas adalah pelitup muka, cuci tangan, jarakan sosial. Itu 3 perintah yang paling asas. Kalau kita buat, sudah lama kita telah memerangi COVID-19 ini. Baru hari itu di stesen minyak, bawa isi minyak kan, ada satu angka dia turun kan, dia begini bang, isi minyak. Itu counter pun, apa kau cakap? Apa? Isi minyak. Kenapa ni angka ni masih dia mau pakai pelitup muka? Lupa bilang. Kau angka, masa 1,5 tahun sudah masih kau lupa. Ini kita pakai pelitup muka, tak mungkin lupa ni. Sudah 1,5 tahun. So biasa tu. Saya keluar rumah, kalau mau pergi mana, biasa tu, ambil. So biasa apa? 1 kali saya aku lupa. Di Kalamusing kalau tak silap. Parking di Kalamusing Capital kan turun, aku jalan-jalan, bawa beg, jalan-jalan, semua mau
kasih bikin tu laptop bah. Jangan-jangan, apa yang aku lupa ni? Laptop ada, aku lihat, lupa beli tu muka, aku terus, jangan-jangan ada polis nampak kena saman tu. Wah, cepat aku lari balik, lupa. Satu kali saja aku lupa. Jadi saya rasa ini adalah soalnya satu sikap untuk mematuhi perintah. Biar itu perintah dari kerajaan, perintah tempatan, perintah masyarakat ataupun perintah dari Alkitab, itu adalah sangat-sangat penting. Apa yang kita akan lihat di Yeremia pasal 35, umat yang mentaati firman Yesus. Ini kita akan melihat satu kumpulan orang, ada kaum suku yang dipanggil Rekab, keturunan Rekab, orang Rekab, anak-anaknya Rekab. Rekab ini kalau kau lihat di Alkitab jarang kita tahu siapakah Rekab ini. Sebab selain daripada 2 raja-raja pasal 10 dan sebab sedikit di hakim-hakim yang mengkaitkan dia dengan mertuanya Musa, yang lain tu yang paling lengkap adalah di Yeremia pasal 35. Dan itu pun pasal 35 adalah di mana satu pasal yang tiba-tiba terbalik. Bukan terbalik, dia mundur 18 tahun lebih awal daripada apa yang kita dengar dari pasal 30, 31, 32, 33 dan 34. Itu waktunya di Zedekiah kan? Itu adalah dua raja selepas Yehoakim. Yehoakim adalah 18 tahun sebelumnya Zedekiah. Lepas Yehoakim, Yehoachin, lepas tu Zedekiah. Yehoakim 11 tahun menjadi raja, lepas tu Yehoachin 3 bulan, dan lepas tu adalah Zedekiah 11 tahun. Jadi kira-kira itu agaknya 18 tahun sebelum. Jadi waktu kau baca ini, kenapa tiba-tiba macam dia 35 tu tidak harusnya di sana, harusnya di fasa 30. Dan tiba-tiba dia balik. Tuhan pakai ini untuk mengajar orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Satu suku kaum yang mendengar arahan yang diturunkan oleh Yonadab. Yonadab tu adalah pelaku di 2 raja-raja pasal 10. Ahab, masih ingat? Ahab, Jezebel, itu raja yang tidak bagus di Israel. Jadi apa yang berlaku adalah Yehu ini saya percaya dia panggil oleh Tuhan ataupun dibangkit oleh Tuhan. Dia pergi memusnahkan dan membunuh semua keluarga Ahab, Raja Ahab. Jadi lepas dia bunuh keluarganya, bunuh Ahab, bunuh keluarganya, bunuh Yezebel, lepas tu dia ada rencana untuk membunuh semua penyembah-penyembah Baal. Kan Ahab tu yang memperkenalkan Baal tu, mempromosikan Baal di tanah Israel. Jadi Yehu ini mau membunuh mereka juga. Apa yang dia buat adalah waktu dalam perjalanan, dia berjumpa dengan Yonadab. Ya, buat apa ni? Tidak ada. Ayo ikut saya. Alkitab mengatakan dia bawa dia ke kereta kudanya bersama-sama. Sampai ke tempat tu, Yehu ini menipu. Itu penyembah Baal. Dia bilang, Ahab menyembah Baal begini, aku menyembah Baal lebih hebat daripada dia. Ayo, semua datang. Kita akan merayakan satu perayaan besar di sini, di tempat ini. Jadi semua pun, wah ini hebat. Sampai di sana dibagi baju untuk pakai lagi. Wah hebat, luar biasa, jubah tu. Jadi semua kumpul di sana, di luar, dia sediakan 80 orang. Dan Yehu katakan, siapa yang dapat tinggalkan sini, dia masih hidup, nyawamu akan ganti nyawa dia. Jadi hari itu, semua penyembah Baal di tanah itu, semua dibunuh. Dan Hosea, di buku Hosea katakan dia itu terlalu kejam. Semua dia bunuh. Dan penjelasan yang diambil oleh penulis-penulis Alkitab ini, penjelasan itu, komentari itu, dia mengatakan bahwa Yonadab waktu itu ada terlibat juga. Lepas tu Yonadab memberi arahan, perintah kepada keturunannya, jangan ikut penyembah Baal yang melibatkan tentang hubungan seks,
tentang harta benda, anggur, kemabukan, banyaklah perkara-perkara itu. Jadi orang percaya Yonadab dari sana memberi perintah kepada keturunan, jangan minum anggur, jangan tanam anggur, jangan tidur di rumah, tidur di kemah saja. Sejak itu keturunan Rekab ini mereka tinggal di kemah. Hanya waktu ini kita dapatkan bukti di Yeremia pasal 35 sebab Raja Babylon ini menyerang mereka. Jadi terpaksa mereka tinggal di dalam kota Yerusalem. Tinggalkan kemah dan tinggalkan di Yerusalem untuk keselamatan. Itulah sebab mereka berada di kota Yerusalem waktu itu. Ya. Jadi ini tentang kaum orang Rekab. Tapi satu pandingan yang diambil oleh Tuhan kepada mereka, antara mereka dengan orang-orang Yehuda adalah ini. Allah menyuruh Yeremia untuk memberi anggur. Dia katakan, bawa mereka ini, semua kaum orang Rekab, suruh mereka, cari mereka, simpan di tempat ini di sebelah rumah pengawai orang-orang Yehuda, supaya di sana kau kumpul, kasih mereka anggur. Dan Yeremia ikutlah, bawa semua itu, dia pergi mau minum anggur. Bukan sejak sikit, tapi banyak tu. Alkitab kata penuh supaya mereka minum. Tapi yang heran, orang-orang Rekab ini bilang tidak mau. Sebab nenek moyang saya yang sudah saya kira itu agak-agak 250 tahun yang lalu, lebih dari 2,5 abad yang lalu, bilang tidak boleh minum anggur. Yang Alkitab mengatakan dari sana isteri mereka, anak mereka telah mentaati firman ataupun perintah nenek moyangnya Yonadab dengan penuh hati, sepenuhnya. Jadi kita lihat pandingan di sini. Apa yang terjadi, apa yang kita boleh belajar juga daripada kaum orang Rekab. Pertama, menghormati dan mentaati perintah. Di ayat 16, sungguh keturunan Yonadab bin Rekab menepati perintah yang diberikan bapa leluhurnya kepada mereka, tetapi bangsa ini tidak mau mendengarkan aku. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Mereka bukan mentaati dengan sepenuh hati, sebab mereka menghormati apa yang diturunkan ataupun yang diperintahkan oleh bapaknya. Masihkah kamu memegang tradisi yang diturunkan oleh nenek moyangmu? Kemarin saya tanya pemimpin-pemimpin yang berada di bahasa Inggeris, bilang ada apa lagi tradisi yang kamu pegang sebab nenek moyangmu yang suruh kamu buat begitu. Mereka lupa sudah. Saya bilang, keluarga saya pun tidak ada sudah, sejak nenek saya meninggal. Dulu kalau nenek saya ada, waktu makan tu mesti mau pakai mangkuk sama chopstick. Chopstick juga, ya chopstick. Belajarlah, kalau kau tak pandai, sebelum kau dapat ayam tu, belajar. Ya, sampai hari ini saya pun tak pandai tu, tapi masih boleh makan lah. Bagi saya yang penting boleh ambil makan. Bagi dia tidak, mesti mau ada caranya apa? Dia tu hebat tu. Aku peduli lah, aku pergi. Ya, sampai dia meninggal lah. Saya boleh lihat waktu dia meninggal, sentiasa tahun Pau Cina kita berkumpul. Dari uncle lah, pakcik lah, makcik, semua berkumpul. Makan sama-sama, semua pakai mangkuk sama chopstick. Sebab nenek bilang mau begitu. Kau tanya dia kenapa, dia bilang neneknya yang kasih tahu dia. Ya ikutlah, semua ikut tradisi. Tapi lepas dia meninggal, nah semua tu kapur itu kapur sama sudu semua keluar, chopstick hilang semua. Kau cari chopstick dah ada sudah. Cina ada satu chopstick yang putih lah, satu itu dia phoenix, satu itu naga tu. Longfen Chen Xiang Bai Nian Hao He. Wah itu klasik tu. Nada sudah, semua buang. Yang sekarang lihat kapur sama sudu saja. Mangkuk pun hilang. Semua piring. Kalau nenek masih ada, wah kecewa, sakit. Memang heart attack sudah. Ya apa ini, semua hilang. Sebab itulah kau boleh bayangkan, Rekab dia mentaati 250 tahun. Yang satu pun dia tahu. Kenapa kau dia main anggur? Dia tahu. Mama bilang begitu. Kau tanya mama bilang, mama kasih tahu. Nanti mama bilang, mama punya mama kasih tahu.
Ya begitulah. Ini yang kita harus mengagum. Taat atau tahap kehormatan dan juga ketaatan mereka terhadap perintah. Itu yang tidak dilakukan oleh orang Yehuda. Orang Yehuda di mana Tuhan telah menghantar nabi demi nabi, ada yang nabi mereka bunuh. Alkitab mengatakan di sana di Yeremia pasal 3, berapa kali sudah aku kasih tahu kamu sekali dan berulang kali, masih mereka tidak mau dengar. Jadi kita mau lihat kembali apa yang terjadi di Ulangan pasal 30. Sejak dulu, Ulangan pasal 30 ayat 15. Ingatlah, aku menghadapkan kamu kepadamu pada hari ini, kehidupan dan keuntungan, kematian, kecelakaan, pilihan kamu. Kerana pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditujukannya dan berpegang kepada perintah, kekedapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri ke mana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berbaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa, tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku berhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berbau umur padanya. Sebab hal ini berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah dan dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Tuhan memberi pilihan kepada mereka dari dulu, hidup dan mati, kutuk dan berkat. Mana kau mau? Heran, sudah tahu tuh, kalau kau buat ini pasti dikutuk, kau buat ini pasti diberkat. Tapi mereka masih mau pilih yang membawa kutuk tuh. Berabad-abad. Tapi berbanding dengan orang-orang Rekab, walaupun mereka mentaati sesuatu yang tidak dipanggil Alkitabiah, bukannya perintah daripada Tuhan, tapi dari sikap menghormati dan mentaati, kita harus belajar. Sebab itu pun, kalau kita boleh bilang, ia hanya satu kepentingan ataupun satu significance, kepentingan ya. Walaupun kepentingannya mungkin tidak begitu besar seperti mengikut perintah Tuhan. Tapi kalau seorang itu tidak menghormati dan tidak mentaati firman Tuhan, dia akan membawa satu kesan yang buruk untuk jangka waktu yang panjang. Ya, kita ingat kembali tradisi yang kita pegang selama ini. Kalau itu yang bagus untuk mengekalkan keluarga sama-sama, waktunya kita buang tradisi itu. Kita lihat keluarga mulai berpecah belah, kan? Macam sebab nenek saya meninggal, dah sampai 2 tahun tu, daun bau Cina, dah berjumpa dengan pakcik-pakcik itu dah ada sudah. Dulu mati kau hidup kah, semua mesti mau pergi. Hari ketiga tahun Paujan mesti mau pergi di Morotai Patul 19. Dulu mau naik ke sana tu hampir 40 minit 1 jam tu sampai di sana. Kami yang kita tidak mau, kami anak kecil tak mau. Bagus aku di rumah, ambil angpau banyak lagi, minum Coca-Cola, makan kolpot di rumah. Kenapa mau pergi Morotai tu? Pergi Morotai makan mau kena pukul lagi. Apa ya? Tapi itulah, semua pun begitu. Sejak nenek meninggal, sudahlah. Semua hilang. Tidak ada siapa mau pergi sudah. Ada yang di mana kita mau lihat perintah Allah harus dikekalkan. Kalau kita boleh buat ini, dia dikatakan engkau maupun keturunanmu akan diberkati untuk selama-lamanya.
Jadi hari ini saya bukan suruh kamu untuk pertahankan tradisi suku kita ataupun bangsa kita. Tapi perintah Tuhan tu, itu yang harusnya menjadi satu keutamaan untuk sendiri dan untuk anak-anakmu. Ajarlah mereka seperti Ulangan pasal 6. Ajar mereka, waktu kau santai kau ajar dia, waktu kau paling kau ajar dia, waktu kau duduk ajar dia. Hari ini kau ke Yerusalem masih itu. Anak-anak semua ada dia kantung itu 10 hukum di sini supaya mereka ingat. Inilah hukum Allah. Okay? Mereka tu masih, walaupun mungkin kau kadang-kadang dia terlalu keagamaan, tapi mereka hafal firman Tuhan tiap-tiap hari. Okay? Bapa Lilit yang di sini bermaksud beberapa kali sudah mereka menghafal hukum Taurat dalam kehidupan mereka. Jadi hari ini kembali kepada kita, bolehkah kita belajar seperti suku kaum ataupun kaum orang Rekab? Sebab apa yang kita lakukan di luar firman Tuhan itu akan mewakili ataupun menggambarkan sikap kita terhadap firman Tuhan. Orang yang mematuhi firman Tuhan pastinya dia adalah orang yang tidak akan melanggar undang-undang. Percayalah. Jadi hari ini sebab firman Tuhan itu mengubah seseorang. Tak mungkin seorang tu dia memang taat kepada firman Tuhan tapi dia melanggar undang-undang di luar. Contohnya seperti yang ada kereta, mungkin kau pergi ke tempat-tempat sekarang kan mau pakai parking. Hampir semua parking tu jadi kuning sudah. Dulu masih hijau, dia sekarang semua jadi kuning sudah. Okay? Bagi saya agak bangga kepada cara saya mematuhi undang-undang tu. Sebab satu kali saja aku membayar saman. Sebab waktu itu di Likas Survey, saya tidak tahu. Lupanya sudah ada mau memungut parking ya. Saya tidak tahu. Biasanya kan free kan. Likas Survey bah. Jadi turun, beli barang naik, kena tiket. RM30. Itu satu kali saja aku kena. Di mana saja saya pergi, pasti aku akan simpan itu. Aku pastikan ada tiket saya yang biru, kuning, merah ada di kereta. Mana-mana saja. Tapi apa yang kecewa, apa yang sedih, saya ada melihat sekarang seperti market 88 sudah mulai pungut tiket kan. Dulu percuma punya. Waktu dia umum tu aku bilang kena lah kali ini. Pasti itu. Pasti banyak orang akan double park. Confirm sudah. Kau pergi tengok. Hari ini ada lah. Hari ini kan free. Mereka masih parking tu. Besok kau cuba pergi. Semua double park tu. Sebab tidak mau membayar parking tiket. Itu pun 1 jam 50 sen siapa? Kita boleh cakap orang yang sebab 2.6 juta dia terima laswa begitu kan? Kita bilang, ini pemimpin yang tidak bagus, orang jahat, penjenayah, penjenayah negara. Kita macam mana? Kadang-kadang kita sebab 50 sen kita langgar undang-undang. Macam sekarang saya pergi, kadang keram. Kenapa? Kan bawa van kan, saya masuk, dia double park bah. Tapi ada tempat kosong, dia double park di belakang. Macam mana saya mau undur tu? Dia undur tu, susahnya tu. Ini bukan kereta biasa, kereta mewah tu. Kereta yang mungkin nilainya lebih daripada 200,000. Masa 50 sen tak mampu mau bayar. Kalau saya tambah keram lagi, kalau saya nampak ada salib kantung di sana. Salib di kantung nanti ada stiker, Tuhan mengasihi kamu. Apa yang mengasihi itu? Kalau kau pandai-pandai, kau nampak church van tu jangan kau parking di belakang, parking jauh-jauh sikit. Belakang di church van, orang lain pun lihat pun heran. Apa yang terjadi kepada gereja ni? Ya, satu gereja, van gereja dihalang. Ini yang halang tu siapa? Yang ada salib tu, yang bilang Allah mengasihi kamu tu. Wah, God love you sama. Kereta besar, 50 sen pun tak mampu. Saya cakap begini sebab mereka main. Minum anggur mah.
apa yang harus, tapi sikap mereka itu menggambarkan satu sikap yang harusnya kita memiliki waktu kita mentaati perintah Tuhan. Orang Yehuda tidak buat, mereka buat. Dan mereka tidak berkompromi. Kan disuruh minum anggur. Kalau saya minum. Kan tidak tahu tuh, besok nanti malam ni diserang mati. Besok mungkin tidak ada. Besok itu mungkin tidak akan ada, tidak akan datang saja. Bagus minum. Itu pun saya minum tak mabuk. Minum saya masih ke syurga. Minum dulu. Apa lagi? Mana tahu malam. Tidak. Tetap tidak berkompromi. Yeremia kasih Allah yang suruh. Ini Nabi Tuhan yang bilang minum. Apa lagi? Kalau salah pun salah Nabi itu. Kau yang suruh saya minum. Tapi tetap. Kau tengok cara mereka menghormati itu. Tidak. Sebab nenek moyang saya kata, Yonadab bilang tidak boleh, tak mau minum. Okay? Nah, kalau kita buat gitu, apakah pekatnya? Mungkin kau bilang, Kenan, kenapa kita mau susah-susah? Kenapa mau kelas kepala begitu? 1 kali, 2 kali siapa? Dah tahu pak. Kan kalau malam tu, kalau malam pulang, lewat malam pulang, sentiasa tu. Kalau saya ada bawa satu orang lepas pelayanan begitu kan, dululah. Balik lampu merah. 1 kali awal pagi saya bawa 1 staff, bukan di sini ya. Bawa 1 staff mau pergi ke Fuluxiu, ada orang meninggal lah. Saya bawa kena lampu merah, tidak ada kereta. Itu staff bilang, Reverend, kenapa kau pergi? Lampu merah apa? Reverend, mana ada kereta? Pergi dulu, lampu merah. Sebab dari dulu cikgu saya kata jangan langgar lampu merah. Itu pendidikan moral yang kita ada. Hari ini kita lihat, anak-anak kita tu boleh sekolah 100, semua betul, pendidikan moral, tapi kurang moralnya. Dia boleh dapat A di pendidikan moral, tapi dia langgar lampu merah. Apa yang terjadi dengan sistem pendidikan kita? Saya mati-mati saya tunggu tu, staff ni pun memang. Apalagi nanti masuk ke lampu merah kedua, merah juga. Tak tahu nama, awal pagi merah, berhentilah. Staff bilang, ini Reverend, kenapa kau takut? Bukan soal takut, sebab undang. Jadi, kalau kita buat begitu, apakah berkatnya yang kita akan dapat daripada Tuhan? Kita akan diberkati dalam Tuhan. Siapa yang diberkati dalam Tuhan, pasti berkat yang paling best. Jangan diberkati di luar Tuhan. Kalau yang di dalam Tuhan, confirm orang bilang, pasti yang terbaik. Amin. Apa yang terjadi di ayat 18? Lepas Tuhan cakap tentang mereka baik, dia taat, orang Yehuda dan tidak taat dan sebagainya. Inilah akibatnya yang Tuhan kata di ayat 18. Tetapi berkatalah Yeremia kepada kaum orang mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, oleh kerana kamu telah mendengarkan perintah Yonadab, bapa leluhurmu, telah berpegang pada segala perintahnya dan telah melakukan tepat seperti yang diperintahkannya kepadamu, maka beginilah firman Tuhan semesta Allah Israel, keturunan Yonadab bin Rekab tak akan terputus melayani aku sepanjang masa. Berkat yang luar biasa. Semua akan musnah, semua akan binasa, tapi keluarga ini, kaum ini, keturunan ini dari Rekab tidak akan terputus satu orang pun untuk melayani Allah sepanjang masa. Amin. Tapi Yehuda dipanggilkan konon, dipanggil orang terpilih, umat Tuhan. Mereka akan hilang sebab tidak taat kepada Tuhan. Amin. Jadi saya mengesyorkan Bapa ayat yang saya ketapatan bahwa ini yang paling tepat kalau seorang yang mentaati firman Tuhan, apakah berkat yang akan diterima. Mazmur pasal 1, ini yang salah satu yang paling terkenal. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu, katakan sama-sama, siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, saja yang dibuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin,
Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal orang jalan benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau kita gambarkan di sini kita tidak paham. Banyak air ke, longkang ke, kita ni penuh dengan air. Pagi sana padang gurun, kalau ada satu aliran air yang hidup, pokok yang di sana tetap hijau. Di Gunung Nebo, di mana Musa dibawa dan melihat ke tanah perjanjian, dia tidak dapat masuk. Waktu saya berdiri di sana, saya lihat ada tempat-tempat yang hijau. Itu tempat ada aliran air. Pohon tu tidak akan mati tu. Tapi di sekitarnya semua padang gurun, kuning, adapun pasir saja. Tidak ada pokok, tidak ada kehidupan. Tapi pokok ni yang di aliran air itu dia tetap hijau, hijau, sangat hijau tu. Kau nampak dia dari jauh kau nampak satu titik hijau di sana. Inilah keadaannya. Orang yang menenungkan firman Tuhan siang dan malam, dia akan diberkati seperti pokok itu. Amin. Kita lihat lagi di Yosua tentang peperangan. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersembah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambamu Musa. Janganlah menyimbang ke kanan, ke kiri, supaya engkau beruntung. Kemanapun engkau pergi, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi bacakan sama-sama, renungkanlah itu siang dan malam. Di mana kau dengar tadi? Sama. Di Mazmur pasal 1. Sentiasa orang yang merenungkan firman-Nya siang dan malam pasti akan diberkati. Yosua dia seterusnya, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, engkau akan beruntung. Engkau bukankah telah aku perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Semua kita pun mau berhasil, semua kita mau pun beruntung. Siapa tidak mau? Apalagi di dalam Tuhan. Tapi ada syaratnya dan ada jalannya. Bukannya kita mau berusaha ke buat apa, hanya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Perkataan merenungkan itu boleh juga menggambarkan seperti seekor sapi atau lembu. Kan kalau kau ada sapi atau lembu di rumah, kau cuba balik dan tengok, sentiasa dia bergerak tu. Dia bukan makan chewing gum ya, dia makan rumputnya. Sentiasa dia simpan makanan pekannya di sini, waktu dia lapar dia akan kasih keluar. Jadi sentiasa dia tu chewing bah, mengunyah. Itu yang boleh digambarkan seperti merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Adakah kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Jangan kita hanya mengharapkan hari Minggu. Apa yang terjadi di hari Minggu sekarang hampir 30 minit. Nah, sampai 30 menit. Ya, 1 minit lagi 30 menit. Jangan harapkan 30 minit untuk kamu cukup untuk 1 minggu. Dah cukup tu. 1 minggu berapa jam? 128 jam. 74, 172, 158 jam. Ya. Ya kah? Berapa jam? 168 jam. Jangan harapkan 30 minit di hari Minggu cukup bagi anda untuk hidup selama 168 jam. Dah cukup tu. Kita harus renungkan firman Tuhan tiap-tiap hari. Dan itu pun siang dan malam. Saya puji Tuhan sebab saya rasa Reverend Roji pernah kongsikan kepada kamu, dia terima cabaran tu luar biasa. Dia sudah habiskan bahasa Inggeris punya. Sekarang versi Borneo. Itu round kedua sudah. Dia membaca Alkitab untuk tahun ini. Lain tu. Confirm lain. Bagi saya ini
pusingan keempat sudah. Saya sudah habis 2, 1 masih dengan keluarga saya, itu malamnya dengan keluarga saya, pagi saya mulakan pusingan ketiga sudah. Jadi sampai hujung tahun ini, dengan karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan, saya berhabis 4 kali sudah untuk membaca Alkitab. Saya boleh lihat perbezaannya, sebab siang dan malam. Ya, anakku yang kecil itu pun ada kadang-kadang tanya tuh, waktu kita baca 2 Tawarit, raja-raja kan ada macam tadi 2 raja-raja, dia bilang, kenapa Allah begitu? Kenapa banyak pembunuhan? Hari itu baca di Tawarit bilang, jangan tidur ataupun ada hubungan dengan adikmu. Dia tanya, bolehkah ini? Abang tak ada adik? Abang bilang, tak, dulu tak boleh. Itulah dia bilang tak boleh. Dia bilang heran, kenapa boleh abang sama adik? Apalagi dia bilang jangan tidur dengan mamakmu ataupun mertuamu. Dia bilang, kenapa? Apa yang terjadi hubungan itu? Dia sangka bapak, mama itu saja. Apa yang terjadi di sini? Jadi dia dari kecil dia sudah pelajar tentang soalnya firman Tuhan. Kita buat siang dan malam. Waktu kita buat begitu, bukannya kita langsung tidak ada masalah. Tetap ada. Tapi waktu masalah timbul, kita ada caranya untuk menyelesaikannya. Dan firman Tuhan itu ada lampu, adalah terang kepada hidup, kepada jalan kita. Dan sentiasa sebab ada firman Tuhan, kita tahu apa yang harus buat, apa yang tidak harus buat. Dan firman Tuhan itu sentiasa memberi peringatan kepada saya. Waktu saya mau buat salah, firman Tuhan itu ada, jangan tuh. Sebab ketaatan kepada firman itu yang mengkekalkan saya daripada jatuh dalam dosa ataupun melanggar undang-undang. Jadi saya berharap kita semua akan belajar daripada mereka baik bahawa itulah yang kita harus lakukan. Kita lihat ayat terakhir di Yohanes pasal 14 ayat 21. Kita telah mendengar dari pembacaan Injil. Saya hanya membuat ulasannya di ayat 21. Yohanes pasal 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ini adalah satu kesimpulannya. Kenapa kita taat? Sebab kasih kita kepada Allah. Kalau kita bilang kita ini adalah orang yang mengasihi Allah, taatilah firman Tuhan. Orang yang mengasihi Allah, mentaati firman Tuhan, akan dikasihi oleh dia. Saya percaya itu berkat yang paling besar. Saya puji Tuhan sebab Bapa-Ku mengajar saya dengan tegas dan keras dari dulu. Tak berani tu. Waktu kalau bapa bilang sesuatu, cuba kau tanya. Pun tak boleh. Mamaku dia sentiasa buku kami tadi dengan rotan. Hebat tu. Dia simpan di rotan di dapur, simpan rotan di tangga, simpan rotan di luar. Mana siap kau lari, kena. Confirm dia ada satu rotan dari basuh bunga tu. Kau cuba cari, sentiasa dia ubah tu. Kau tidak tahu rotannya di mana. Tapi kau tahu ada rotan di sana lah. Tak boleh kau lari. Cuba kau lari dari rumah. Dia tunggu dong. Berani kau dia balik. Makin lama kau balik, makin banyak kena kau rotan. Bagus kau balik. Bapak jarang buku. Tapi kalau bapak buku tu, sudahlah. Aku masih ingat yang paling teruk sampai sini berdarah tu. Waktu saya kecil. Sebab waktu dia cakap sesuatu, kami tidak ambil perhatian. Saya sentiasa kalau papa bilang, kami pergi dong, jangan kau tanya apa, kenapa, dia cakap tu bagus, semua simpan, tutup semua tu, tengah baik-baik. Ya, tak berani tu. Saya masih, tadi baru saya ingat kembali, ada satu kali waktu kakiku terseliu, aku orang sakit ni. Jadi waktu dia datang, dia cuba mengurut ya. Dia mengurut tu bukan main tu, bukan kaki dia, confirm lah. Dia tu punya mulut, dia suka begitu
Saya tidak tahu kamu cara urut ada buat begitu aja. Pak, aku, pak. Mana kau mau? Kau sini mau ke sana. Lepas satu kali kan sudah diam sudah. Hanya lepas tu, puji Tuhan saya percaya Yesus, kan? Dan dia pun sudah tidak panas-paran begitu. Kami pun boleh cakap dan mulai tanya. Waktu itu saya tanya, Pak, kenapa dulu kau urutkan mau? Pak, dia bilang, tak tahu. Datuk buat begitu. Salahkan siapa? Datuk. Nak, ikut ya. Jadi kadang-kadang saya buat anakku kan. Saya mau buku saya. Mau buku kan tidak? Nanti dia tanya saya macam mana. Aku dia tahu alasannya tuh macam mana. Tapi aku sendiri itu kalau saya tersenyum, kalau saya urut sendiri, aku buat tuh. Saya, Pak. Anakku tanya, Pak, kenapa kau urut begitu? Nak tahu, bapakmu, datukmu buat begitu. Adakah kau bilang saya bodoh ke apa? Tapi yang saya lihat sikapnya lah untuk mentaati. Sebab itu saya dibangunkan menjadi seorang yang taat kepada undang-undang. Bukannya takut bapakku akan pukul saya lagi, tapi sebab sikapnya telah dibubuk dalam sendiri. Dan waktunya saya datang kepada undang-undang ataupun perintah Allah, saya tidak ada masalah. Sebab sudah biasa. Rekap baik sama juga. Kalau kau simpan dia menjadi yang melayani Tuhan, mereka tidak ada masalah tu. Sebab satu perintah daripada nenek moyangnya sudah berabad-abad, mereka masih kekalkan. Saya rasa datang kepada perintah Tuhan, mereka tidak ada masalah. Itulah sebab hari ini untuk kehidupan kita sehari-hari, pastikan kita adalah seorang yang menghormati dan mentaati apa saja undangnya. Jangan kita bilang tak mau, kan orang buat begitu, dia pun buat begitu. Apa salahnya saya buat juga? Dia buat, dia punya salah. Kalau kita buat, kita pun salah. Jangan kita buat salah, kita salahkan sebab dia yang buat saya buat begitu. Tidak, kita tetap menjadi orang yang taat kepada apa saja undang-undang yang ada. Sebab Allah tidak mengajar kita untuk melanggar undang-undang. Amin. Orang yang buat begitu pasti akan diberkati. Pasti akan dikasihi oleh Allah Bapa kita yang berada di surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, terima kasih karunia Engkau yang sentiasa memenuhi kami, yang membuat kami merasakan bahwa Engkau sentiasa mau memberkati kami. Tuhan, ajarlah kami supaya tidak melalai, ada malas untuk merenungkan firman-Mu siang dan malam, tapi menjadikan itu salah satu, ada satu-satunya sikap kami untuk menghormati dan mentaati perintah-Mu, supaya apa yang kami lakukan itu seperti yang dijanjikan oleh Alkitab, kami akan diberkati. Bapa, ajarlah kami Tuhan, bukan saja kami, untuk keturunan kami, sama-sama menjadi generasi seperti Rekabite, orang-orang kaum orang Rekab yang sentiasa menghormati dan mentaati perintah-Mu. Dan serahkan semua ini Tuhan, terus ajarlah kami dengan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri untuk pengakuan iman Yesin. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus. Dia dilahirkan oleh anak Tara Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dibuat dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati.
dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak. Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Mari persilakan duduk. Senang sekali bertemu dengan saudara-saudari untuk ibadah pada hari ini. Saya masih ingat 2 minggu yang lalu ketika ibadah kita mulai, kita hanya selain daripada yang terlibat dalam pelayanan, kita hanya ada 2 orang jemaah waktu itu. Dan minggu lalu ada pertambahan, dan minggu ini saya melihat ada semakin banyak pertambahan. Jadi selamat datang saudara-saudari, dan terima kasih karena Anda mau kembali beribadah di gereja. Jadi gunakanlah peluang ini sebaik-baiknya untuk kita diberi peluang ini, kita ambil peluang ini untuk beribadah di hadirat Tuhan. Jadi untuk hal datang ke gereja, kita juga masih mematuhi SOP yang sudah dikeluarkan oleh pihak kerajaan. SOP itu tidak dikeluarkan oleh pihak gereja ya, tetapi daripada pihak kerajaan. Dan seperti yang kita maklum, dewasa sudah lengkap 2 dos vaksinasi, termasuk juga remaja yang berumur 12 tahun hingga 18 tahun yang boleh datang ke gereja, yang dibenarkan datang ke gereja itu yang sudah lengkap dos vaksinasi. Dan yang terbaru SOP kanak-kanak belum lagi diberi vaksinasi, tetapi mereka boleh dibenarkan datang gereja asalkan yang membawa mereka orang tua mereka sendiri yang sudah lengkap vaksinasi. Jadi kami mendorong saudara-saudari kami yang belum mengambil keputusan untuk datang ke gereja, kalau Anda belum cukup dos vaksinasi, sila dapatkan supaya kita boleh bersama-sama berkumpul di sini sebagai sebuah tubuh Kristus untuk bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Nah, berkenan dengan pengangkutan, kita belum pasti setelah gereja dibuka, belum pasti berapa orang yang sudah divaksin dan berapa orang yang akan hadir ke gereja. Jadi kami mengambil keputusan pada waktu itu untuk minta anggota jemaah datang ke gereja, kemudian pulang itu akan dihantar pulang. Dan sebelum ibadah ini bermula, saya sudah berbincang dari kawasan KDCE, mereka hadir 7 orang pada pagi hari ini. Jadi kita melihat ada komitmen di sana 7 orang. Jadi saya mengatakan kepada KDCE supaya pada minggu depan ini kita akan atur kendaraan untuk menjemput mereka. Jadi mungkin ada di bahagian Akung, ada Kebusak dan juga di Kebun, tempat-tempat lain. Nah, sila hubungi saya kalau Anda perlukan kendaraan. Tetapi dengan syarat kami mau melihat komitmen Anda. Karena kita punya kos pengangkutan itu sebenarnya agak mahal. Tetapi kalau datang dari kawasan itu cuma 2 orang, 1 orang, ya lebih baik Anda datang sendiri, pulang kami boleh hantar. Tetapi kalau di tempat Anda lebih kurang ada 5 orang ke atas, wah itu puji Tuhan. Jadi doronglah kalau Anda mau ada pengangkutan di kawasan Anda, sila pastikan salah seorang daripada pemimpin kelompok pemuridan bincang dengan anggota Anda berapa orang yang akan pergi ke gereja. Ya, jangan di satu tempat 1 orang saja, 2 orang, 3 orang. Kami mau melihat komitmen Anda supaya apabila ada lebih 5 orang ke atas di kawasan Anda, kita akan atur kendaraan untuk menjemput Anda ke gereja dan mengantar Anda pulang ke rumah masing-masing. Jadi hubungi saya, jangan segan-segan. Hubungi saya dan kita akan bincang tentang hal ini. Tapi di KDC ya sudah, karena mereka sudah menunjukkan komitmen. Ada 7 orang yang hadir hari ini.
Kita harap kalau kita sudah antar kendaraan di sana, jangan kurang 7 orang lagi ya. Nanti datang 3 orang, nanti agak susah untuk kami memikirkan perkara itu. Jadi untuk pengumuman yang lain dalam buletin kita punya persekutuan doa setiap minggu pada hari Rabu jam 8 malam hingga jam 9. Jadi kami mendorong jemaah untuk bersama-sama berdoa karena ada banyak perkara yang kita mau berdoa kepada Tuhan, khususnya pada masa pandemik atau endemik ini. Memang ada banyak tekanan jiwa dan sebagainya. Ya, kita perlu seseorang, bukan orang tetapi Tuhan untuk membantu kita menghadapi segala cobaan dalam kehidupan kita. Jadi kita perlu bersekutu bersama-sama, berdoa bersama, saling berdoa antara satu sama yang lain. Dan kita berharap Tuhan, oleh anugerah Tuhan, kita dikuatkan untuk menghadapi cobaan pada hari ini. Kita juga ada latihan kepimpinan yang sudah selesai buku 2. Jadi minggu depan kita akan berehat 1 minggu, selepas itu kita akan sambung semula. Jadi untuk semua pemimpin dan pembantu kelompok sel yang mengikuti latihan kepimpinan ini bersedia untuk minggu berikutnya ya. Hari yang sama, jam yang sama, yaitu hari Jumat setiap jam 8 malam. Nah, pada tahun ini kita ada satu pelayanan agak menarik, yaitu pelayanan caroling, lawatan caroling. Nah, tapi tahun ini agak berbeza sedikit cara kita melaksanakannya, dan tetapi masih kita akan adakan lawatan ini. Jadi latihan akan bermula, lawatan ini akan bermula pada 6 hingga 11 Desember. Maksudnya minggu yang kedua bulan 12 ini kita akan keluar untuk melakukan lawatan. Jadi sebelum itu kita juga pastilah ada latihan, dan setiap kelompok tidak seperti biasanya kita kadang-kadang 10-15 orang, hampir 20 dalam satu kelompok, tapi kali ini tidak lebih dari 7 orang. Tidak lebih dari 7 orang. Kenapa? Karena ya pasti ada perbezaannya lah. Kita mau ada jarak sosial seperti yang diminta oleh SOP supaya kita mematuhi. Jadi setiap kumpulan caroling itu, pelayan caroling itu tidak lebih daripada 7 orang. Dan kita akan melawat keluarga-keluarga yang menjemput kita, tetapi kali ini agak berbeza ya, agak berbeza. Kita tidak akan masuk ke dalam rumah, kita hanya di perkarangan rumah. Ya, kita hanya di perkarangan rumah, kita akan menyanyikan lagu caroling, kemudian kita akan berkongsi di halaman ya, di halaman. Dan tuan rumah boleh dari rumah atau dari itu kaki 5, boleh di sanalah. Dan kita mendorong tuan rumah, kalau kita lawat, kamu boleh juga dorong kamu punya jiran-jiran yang dekat lah, kalau ada jiran yang dekat untuk bersama-sama. Tetapi tidak berkumpul bersama dengan itu anggota caroling, tidak, di tempat masing-masing, mungkin di kaki 5 rumah masing-masing lah untuk mendengar dari sana ya. Jadi ini yang agak berbeza, tetapi ya, karena ini adalah norma yang baru. Jadi untuk Anda yang mau menjadi tuan rumah, Anda mau jemput tetangga Anda untuk pelayanan caroling ini, sila sediakan butir berikut kepada pejabat gereja, yaitu nama, alamat rumah, dan nomor telepon, dan hantar itu kepada pihak gereja selewat-lewatnya 21 November. Nah, selepas itu tidak akan dilayan lagi ya, sebelum 21 November. Selepas kebaktian ini pun sebenarnya boleh sudah, kalau Anda mau menjadi tuan rumah. Supaya kita boleh lagi awal kamu antar lagi bagus, kita boleh membuat pengaturan apa yang perlu pada waktu itu. Jadi untuk pengumuman yang lain sila perhatikan sendiri dalam buletin Anda supaya Anda tidak terlepas perkara-perkara yang penting. Masa ini adalah masa bagi kita untuk bertenang, kita mau berdoa syafaat. Oke, mari kita sediakan hati kita untuk menyerahkan segala dengan perkara dalam kehidupan kita yang kita alami pada saat-saat ini. Terlebih juga perkara yang kita mau doakan, 5 perkara ini.
kesyukuran gereja, baik diocese kita maupun dalam negara Malaysia, baik dalam Sabah ini dan seluruh negara kita doakan, karena pada situasi saat ini sangat-sangat begitu dengan menakutkan. Jadi kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan pada sore hari ini yang indah. Engkau memberikan kami dengan kesempatan bersama-sama bersyukur, memuji Engkau Tuhan di dalam setiap dengan kehidupan kami yang kami sudah menerima berkat daripadamu Tuhan. Apakah lagi ya Bapa yang kami sudah mendengarkan dari sebagian firman-Mu akan menjadi kokoh di dalam keimanan kami dan menjadi kuat. Dan saat ini juga ya Bapa, kami menyerahkan dengan segala perkara di dalam setiap yang kami tidak mampu dan yang kami tidak melanjutkan dengan segala perkara yang indah menurut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Karena di dalam setiap keimanan kami banyak yang menakut-nakutkan, tetapi kami percaya Tuhan bahwanya Engkau-Lah Tuhan yang juru selamat kami dan memberi kami dengan pengharapan dan kekuatan dalam keimanan kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu ya Bapa. Kami memuji dan bersyukur kepada Tuhan karena memberikan kita hak istimewa untuk memberitakan Injil. Roma pasal 10 ayat 15, berdoa agar visi untuk berdoa dan berkongsi Injil dengan 5 orang akan berterusan di gereja kita ini. Kiranya Tuhan bercampur tangan akan terus berkembang. Berdoa untuk ketiga-tiga kebaktian BM Cina Inggris, agar jemaat akan kembali semula beribadah di gereja pada hari Ahad yang akan datang ini. Semoga Tuhan bercampur tangan untuk semua persiapan yang dijalankan untuk lawatan crawling dan perayaan Christmas. Semoga kita bersama-sama melakukannya bersama, bergembira memuliakan Tuhan. Untuk keselamatan dan perlindungan untuk Bishop Dato' Melta Jigitais, ketika dia melakukan tugas pengembalaan di seluruh diosis. Untuk konferensi muda-mudi Inggris dan Cina yang bertemakan SPAC 4 hari bulan hingga 5 hari bulan November, agar iman banyak muda-mudi akan dibangkitkan semula melalui konferensi ini. Kita berdoa untuk semua pemimpin gereja agar memulakan dan membangkitkan semula kerohanian dan semangat di gereja mereka masing-masing. Berdoa untuk kesejahteraan sosial dan mental untuk semua keluarga di negeri ini. Berdoa untuk pihak keagamaan dan pihak berkuasa yang berkaitan supaya memberikan bimbingan kepada pasangan suami dan istri yang bermasalah dan mencegah kadar perceraian yang tinggi semasa pandemik ini. Kita berdoa untuk hikmat Tuhan atas para pemimpin kerajaan persekutuan dan negeri dalam usaha mereka untuk melaksanakan rancangan pemulihan ekonomi negara. Kiranya Tuhan bercampur tangan. Tuhan, kami mohon perkara ini kami serahkan ke dalam tangan Engkau.
agar kami senantiasa merasakan urapan dan pemberian kasih-Mu dalam hidup kami, akan kami juga salurkan kepada umat-umat-Mu yang lain. Tuhan, berkatilah buat anak yatim piatu, janda, bayi duda, dan mereka yang berkekurangan maupun mereka di dalam kesedihan, kesusahan. Tuhan, Engkau bercampur tangan kepada mereka. Di dalam seluruh negara ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Semoga kami buat anak-anak-Mu dapat dipermudahkan di dalam setiap dengan kehidupan kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Dalam namanya Yesus kami sudah berdoa, yang percaya katakan bersama, amin. Kita teruskan kebaktian kita. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sebab diberikannya anaknya yang tunggal Yesus Kristus, untuk penyelamat kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga, dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesat, serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah, serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Sama-sama, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami yang di surga, pencipta kami dan hakim kami berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita semua berdiri untuk salam kesejahteraan. Saudara dan saudari, sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu berserta kamu. Marilah kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Salam damai. Angkatlah hatimu, Kami mengangkatnya kepada Tuhan. marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Adalah patut untuk memberi syukur dan pujian kepada Dia. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana sahaja mengucap syukur dan pujian. Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus. 3 oknum sama keagungan. Tak terbahagi kemuliaannya lagi Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Semua dipersilakan duduk. Kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan suci. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu
Engkau menyerahkan anakmu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk diseksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus, kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anakmu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan, inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua, ini adalah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Bersama-sama kita mengisytiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bagian dalam tubuh Kristus. Karena kita mendapat bagian dari satu. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Marilah kita bersukacita dan memuliakan Allah. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus kiranya melihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin.
kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama-sama. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberi kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Saya menjemput Anda untuk berdiri. Mari kita menerima berkat dari Tuhan kita. Sentosa Allah yang lebih pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudara yang kasih oleh Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Maju dan
Oke, selamat berjumpa lagi pada hari Minggu hadapan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, ada diberkati ya pada hari ini. Tuhan memberkati.